Ingin segera kaya pasca berkenalan dan tahu kalau temannya ini bisa menggandakan uang, seorang pegawai RSUD Karawang nampaknya tergoda, bahkan dirinya sempat memberikan uang 50 juta, namun ternyata sia-sia dan dirinya dihabisi. Kejadian kisah nyata ini terjadi di kota Karawang. Di tanggal 7 November 2023, seorang petani yang bekerja melintasi jalan tersebut biasa dilalui oleh dirinya. Namun nampaknya berbeda karena hari ini mencium bau busuk tak sedap hingga akhirnya mencari. Tak lama petani tersebut menemukan sesosok jasad lelaki yang sudah tak bernyawa. Kaget dan takut, petani tersebut langsung lapor polisi dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib datang usai mendapatkan laporan, olah TKP, selidiki kasus ini, dan tak lama mengevakuasi jasad. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan interogasi beberapa saksi yang ada di tempat tersebut. Saat diotopsi, korban sendiri mendapatkan beberapa luka tikaman, bahkan dirinya pun mendapatkan luka senjata tumpul. Korban pun mengembuskan napas terakhirnya diduga karena hentaman benda-benda tersebut. Identifikasi korban pun menunjukkan kalau korban adalah seorang laki-laki bernama Freddy Abdul Hakim berusia 40 tahun. Freddy sendiri bekerja di Rumah Sakit Karawang sebagai medical record. Usai dilakukan otopsi, jasad dikembalikan ke keluarga dan dilakukan pemakaman. Saat keluarga tahu, keluarga pun tak menyangka, bahkan keluarga pun tak bisa membendung kesedihannya kehilangan sang anak Freddy untuk selamanya. Pihak yang berwajib memberikan keterangan kepada keluarga dan menyelidiki kasus ini. Pihak yang berwajib yakin pelakunya lebih dari satu orang. Dengan info dari para saksi dan juga keluarga, terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya 24 jam kemudian polisi menggerebek satu rumah. Rumah tersebut berisi tentang alat-alat perdukunan, ternyata milik pelaku yang menghabisi Freddy. Pelaku terdiri dari 2 orang, ayah dan anak yang menjalankan perdukunan dan mengaku bisa menggandakan uang. Suyono alias Abah berusia 58 tahun dan Kusnadi alias Asep berusia 38 tahun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kasus ini pun akhirnya terbongkar. Kedua orang ini mengakui pelakunya. Mereka mengaku menjalankan praktek ini sudah 6 bulan dan menceritakan kronologis kejadian. 2 bulan lalu Asep Kusnadi berkenalan dengan Freddy di sosial media. Keduanya pun berbincang dan ngobrol hingga obrolan menuju ke jalan pintas mereka. Freddy yang memang kesulitan keuangan kini di tengah pekerjaan yang sibuk, Freddy pun mengaku dirinya ingin segera cepat kaya. Teriming-iming oleh Asep yang mengaku kalau ayahnya bisa menggandakan uang, keduanya pun akhirnya janjian ketemu. Bahkan saat itu Asep mengungkapkan kalau sang ayah adalah seorang dukun yang sukses membuat orang-orang kaya. Masih menurut Asep kepada Freddy kalau sang ayah bisa menggandakan uang 5 juta hingga 10 juta bahkan 1 miliar. Entah apa yang dipikiran Freddy yang nampak tengah buntu, dirinya pun mempercayai. Saat Kusnadi mengaku kalau sang ayah sudah mengabulkan keempat pasien baru-baru ini, namun ternyata semua itu adalah bohong belaka. Kenyataan yang terjadi adalah Freddy korban pertama dari mereka. Saat bertemu, Freddy pun memberikan uang kepada Kusnadi senilai 5 juta. Saat bertemu, ternyata Freddy sendiri memberikan uang kepada Asep Kusnadi senilai 5 juta. Ternyata tanpa Freddy tahu, uang tersebut dipakai 1.500.000 untuk alat-alat perdukunan dan 3.500.000 di dompet mereka. Di tanggal 4 November 2023, Freddy izin ke keluarganya dirinya akan ke rumah temannya. Namun ternyata sore itu Freddy ke rumah Kusnadi untuk melakukan ritual. Saat sampai di rumah tersebut, Freddy pun diberikan minuman ritual. Tanpa Freddy tahu, ternyata itu adalah jus kecubung. Untuk membuat Freddy berhalusinasi, Freddy melihat uang banyak. Namun setelah minum jus tersebut, Freddy pun tertidur. Keesokan harinya, Freddy masih tertidur. Saat bangun, Freddy pun mabuk kecubung, kelayangan meminta uang, teriak-teriak. Sambil jalan selompongan, Freddy pun keluar rumah, tetap teriak-teriak meminta uangnya dikembalikan. Abah, ayah dari Asep yang ketakutan, pun mengikuti Freddy. Takut para tetangga sadar dan mengetahui kejadian ini. Bahkan saat itu pun Abah merayu Freddy untuk kembali ke rumah, namun Freddy yang ngotot tak mau ke rumah Abah, malah makin teriak-teriak dan lari ke lahan pisang. Di sana Abah, ayah dari Asep, pun meninggalkan Freddy. Namun sore harinya Abah kembali ke lahan pisang tersebut masih merayu Freddy untuk kembali ke rumah. Freddy yang ngotot gak mau dan masih mabuk membuat sang Abah kesal. Abah yang melihat kayu di dekat tempat tersebut langsung memukul Freddy dengan kayu beberapa kali hingga Freddy pun terjatuh. Tak lama memang ayah membawa senjata tajam menikam beberapa kali Freddy dan meninggalkan Freddy begitu saja di tempat lahan tersebut. Abah pulang ke rumah membongkar kayu untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya warga menemukan Freddy hingga Asep Kusnadi pun panik takut ketahuan warga. Karena dirinya merasa dirinya bersalah, Asep pun langsung meminum kecubung untuk bundir. Namun aksinya ini gagal hingga akhirnya Kusnadi dengan sang ayah Abah diamankan pihak yang berwajib.
Freddy sendiri menurut lingkungannya dikenal sebagai orang yang baik, humoris, dan tak menyangka Freddy rela berkorban ke dukun untuk menggandakan uang. Teman-teman Freddy sendiri merasa memang gaji mereka kecil, namun selama ini tak pernah mendengar keluhan dari Freddy. Saat pihak kepolisian datang ke rumah pelaku, mereka pun menemukan alat-alat untuk perdukunan dan blender untuk menjus kecubung. Keduanya diamankan dan menjalani proses persidangan hingga akhirnya masing-masing divonis 15 tahun penjara. Saat itu nampaknya para tetangga pun tak ada yang curiga karena keduanya baru di lingkungan itu dan para tetangga menyebutkan mereka hanya senyum sapa biasa-biasa saja. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.